Makanya sakaratul maut kita yang kita rasakan kelak tidak seperti yang rencananya dicabut oleh malaikat Israfil. Bagaimana kita tidak cinta? Bagaimana kita tidak rindu kepada Rasulullah SAW ketika nyawa beliau sudah ditenggorokan? Beliau menyebut-nyebut, tidak menyebut Siti Khadijah cinta pertamanya, tidak menyebut Siti Aisyah cintanya, tidak menyebut Fatimah anak tersayangnya. Tapi siapa yang disebutnya? Kita, umatnya. Ketika nafas sudah ditenggorokan, Rasulullah SAW menyebut-nyebut nama kita, ummati, ummati, ummati. Bagaimana kita tidak cinta? Bagaimana kita tidak sayang? Bagaimana kita tidak merindukan Rasulullah? Orang yang di saat detik-detik terakhirnya menyebutkan umatnya, bukan kekasihnya, bukan hartanya, bukan sarang waletnya, bukan mobilnya, tapi umatnya. Kita yang tidak tahu-tahu. Bahkan ketika orang bersalawat, kita cuek saja. Ya, bahkan dikatakan barang siapa yang namanya Rasulullah SAW disebut, dia cuek saja. Sungguh itu orang yang paling pelit. Ya, bahkan katanya Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Tapi gimana? Begitu cintanya Rasulullah kepada kita yang belum kita pernah temukan, bahkan di dalam mimpi sekalipun. Buru-buru mimpi. Maulid saja kalau diundang malas, lebih baik nonton dangdutan. Iya toh? Sedangkan sudah datang di sini pun tidak mendengarkan, tapi asik dengan HP-nya, asik dengan gadgetnya. Bagaimana Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya kalau kita tidak tahu-tahu dengan Rasulullah SAW? Begitu kita mau diakui sebagai umatnya, minta maaf saja. Kita diakui sebagai saudaranya presiden besar kepala kita. Kita akui, oh itu Jokowi kemarin datang, itu Pak Deku. Ya, padahal dia tidak bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi Rasulullah SAW yang memberi jaminan kepada kita, ya cuek-cuek saja. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa maulid tidak perlu buang-buang waktu, buang-buang duit. Ya, maulid tidak perlu, itu bid'ah. Dia tidak tahu begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Ini salah satu bukti kita, salah satu saja sebagian kecilnya rasa cinta kita. Kita buktikan dengan ini. Bagaimana kita tidak cinta, bagaimana kita tidak merindukan Rasulullah SAW ketika nanti kita kelak di akhirat dibangkitkan oleh malaikat. Siapa yang menyiptakan? Ingat-ingat ya, Israfil. Ya, ketika malaikat Israfil meniup trompet yang kedua, manusia dibangkitkan. Rasulullah yang mulia pun bangun. Kemudian apa yang dicarinya? Kita kalau bangun tidur, yang kita cari apa? HP. Bapak-bapaknya bangun tidur, ngeliat istrinya sibuk di dapur. Kasiannya istriku, masak, nyuci-nyuci sendiri. Betul-betul kasihan melihat istriku. Karena kasihan melihat istrinya, aku tidur lagi lah. Ya, ketika kita bangun tidur, apa yang kita lihat? HP. Kita buka, kita cari status-status teman-teman, kita cari WA-nya teman-teman. Tapi saat Rasulullah SAW dibangkitkan, beliau yang pertama ditanya, mana umatku? Mana umatku? Bagaimana dengan
Kemudian ketika kita sedang melewati Sirat, baginda di pinggir Sirat selalu berdoa, ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Kalau kita ada teman yang susah, kalau dijelumupkan sekalian, iya kan? Tapi baginda begitu mulianya, bahkan ketika semua sudah melewati Sirat, dilihat saudara-saudara kita, ada beberapa orang yang tidak terlihat, umatnya tidak terlihat, baginda sibuk kesana kemari. Padahal saat itu suami tidak kenal dengan istrinya, istri tidak kenal dengan suaminya, orang tua tidak kenal dengan anaknya. Kenapa? Karena ngurusin diri sendiri. Aku ini masuk di mana? Surga kah di neraka? Tapi Rasulullah sibuk kesana kemari mencari satu demi satu umatnya. Ketika beliau melihat ada umatnya yang terdampar di neraka, Rasulullah SAW kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bangun-bangun. Kemudian malaikat bingung, ya Allah gimana ini? Rasulullah sujud tidak bangun-bangun. Kemudian apa? Katanya Allah, wahai Rasulullah, kenapa? Apa yang kau lakukan? Aku melihat ada umatku yang mampir di neraka. Aku ingin Engkau angkat mereka ya Allah, berikan ampunan kepada mereka ya Allah, masukkan mereka di surga. Kemudian sebelum Allah menjawab, Rasulullah kembali bersujud begitu lama. Akhirnya katanya Rasulullah, katanya Allah, carilah di neraka, cari yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji jagung. Kemudian Rasulullah sibuk kesana kemari mencari umatnya, diangkat dari neraka, masukkan di surga. Tapi ternyata masih ada umatnya yang di neraka. Rasulullah kembali bersujud kembali. Bagaimana kita tidak cinta? Bagaimana kita tidak rindu kepada baginda Rasulullah SAW yang begitu kerasnya hati beliau untuk menyelamatkan kita dari neraka. Kemudian Allah berfirman, angkat, tarik, selamatkan umatmu yang di dalam hatinya ada iman sebiji sawi. Ternyata namanya umat baginda Rasulullah SAW biasa mengaku iman, mengaku Islam, tapi jarang sholat. Sekali sholat Jumatan doang, ya. Mengaku umatnya Muhammad, tapi tidak ada sedikit pun rasa cinta. Tapi baginda dengan kasih sayangnya mencari kembali, diangkat kembali. Terakhir rupanya masih ada yang sisa-sisa yang nyangkut. Kembali baginda Rasulullah SAW sujud. Akhirnya diangkatlah. Barang siapa yang di hatinya pernah mengucapkan la ilaha illallah, diangkat. Bayangkan syafaatnya baginda Rasulullah. Bahkan katanya baginda, semua nabi diberi doa yang mustajab. Semua nabi sudah dipakai kecuali aku. Aku akan mempergunakan doaku yang mustajab ini untuk sebagai syafaat untuk menolong hamba, menolong umat. Bagaimana kita tidak cinta? Bagaimana kita tidak merindukan baginda Rasulullah SAW? Ya, mudah-mudahan kisah yang sedikit ini bisa menggetarkan hati kita, ya, bisa mencintai baginda Rasulullah SAW. Ya, ada beberapa syarat. Kalau memang kita itu cinta kepada baginda Rasulullah, salah satunya adalah kita selalu bersolawat untuk baginda. Bahkan katanya baginda, barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan solawat 100 kali subuh dan maghrib, Allah akan mencukupkan 100 macam keinginan dia.
30 keinginan di dunia, 30 untuk akhirat. Bayangkan, apa bacanya? Mudah saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Begitu terus 100 kali subuh sama maghrib. Insyaallah. Yang kedua, barang siapa yang bersolawat, banyak bersolawat kepada baginda, akan bersama baginda nanti di kelak di akhirat di surga. Kemudian ya